الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والختانة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه برحمته يا أرحم الراحمين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بأسر بركاته في الدارين آمين syafaatul udma ya Lif. Ya. Wa bisirat ya wa ila ma yadkhulul jannah bi ghairi hisab wa ayyumina bil mizan alladzi tuzanu fihi al hasanat was sayyiat ya. Kemudian beriman ya termasuk diantaranya tentang siapa saja golongan orang-orang yang masuk surga ya tanpa hisab ya masuk surga tanpa hisab. Wa ayyumina bil mizan alladzi tuzanu fihi al hasanat was sayyiat ya. Kemudian beriman juga dengan timbangan ya, timbangan amal. Yang mana semua amal kita itu ditimbang baik amal perbuatan baik dan buruknya semuanya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji atom, jadi saking kecilnya ya. Saking kecilnya bentuk kebaikan itu tapi memiliki nilai yang sangat besar ya. Nanti di amal timbangan kita ya. Apapun itu. Wa ila may yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Ya, jadi siapa yang masuk surga tanpa hisab ya, gak dihitung langsung mlebu. Ya, gak dihisab, gak diberi sesuatu macam-macam langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini ya ibadah ya bi ghairi hisab ya. Gak hitung-hitungan, gak ngenyang ya. Gak ya tawar-menawar. Ya. Terus gak mikir. Ya, ini para sahabat. Ya. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabat itu dikongkon ada seruan jihad ya. Itu langsung berangkat ya. Gak leren ngenyang. Makanya termasuk diantaranya peristiwa perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk itu saat itu pasukan Romawi dengan jumlah yang sangat besar mau menyerang kota Makkah ya. Pasukan Romawi tahu sendiri bagaimana pasukan Romawi saat itu ya. Kalau kita kan tahu di visual, di film ya, di sejarah itu kan seperti itu bagaimana mereka kuatnya imperium ya, kekaisaran Romawi. Saat itu hendak menyerbu kota Madinah. Nah, saat itu Rasulullah SAW ya menyerukan untuk berjihad. Padahal saat itu ya di kota Madinah sebentar lagi musim panen kurma. Ya. Musimnya panen kurma. Nah, yang mana saat itu satu-satunya mata pencaharian penduduk Madinah itu mayoritas ya dari ya bertani kurma. Ya. Nah, ini coba ya. Tapi mereka langsung berangkat sami'na wa ata'na. Ya. Bahkan para sahabat yang mereka itu ada udzur syar'i ya. Jadi gak iso melok perang. Itu sampai susah. Khawatir dicap sebagai orang-orang munafik ya. Yang mana saat itu pasukan Romawi jumlahnya ribuan. Sedangkan dari pasukan muslimin saat itu ya sedikit
bahkan saking minimnya saat itu onta 10 ya, onta 10 itu 3 gantian, jadi gantian dari ratusan pasukan itu melaku kok gantian, gilirannya sapa wae numpak unta cuman 10, makanya disebut ya Jaisul Asra saat itu kondisi seperti itu sahabat ya seneng ya, sami'na wa ata'na ya, mereka kerahkan semua hartanya ya, Sayyidina Abu Bakar ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu dikasih kabeh harta bendanya ya, dikasihkan semua harta bendanya. Ditanya sama Kanjeng Nabi, Pak Abu Bakar, kon kekno kabeh donyamu gawe perang iki, gawe jihad iki, terus apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya? Enggak tahu ditaruh mana, tanya Umar ini, tanya Umar ya. Akhirnya jawab Sayyidina Abu Bakar ya, aku serahkan mereka kepada Allah dan Rasulnya ya. HWDW ya, itu keimanannya tinggi luar biasa. Kalau kita kayak kafe, wih mana ya, gak usah kabut Hil, semua gajimu ya sini untuk ya, ilmu punya jawaban diplomatis ya, secara syariat gak boleh tak semua tak kasihkan ya, ada fikihnya ya, secara syariat siapa yang kewajiban dulu baru kita diinfakkan. Makanya orang sedekah itu ya ada batasannya ya, jadi dahulukan seseorang yang masih menjadi kewajiban kita ya, baru jika ada lebih itu disedekahkan, bukan diberikan semua ya, namanya dolim ya. Misalnya kalau punya kewajiban ya, belanjani istri ya 1 juta misalnya, terus kita punya dapat rezeki 1 juta disedekahno kabeh ya, kita tahu benar tapi itu dolim, keliru yang seperti itu. Justru kan sedekah yang paling afdol itu duduk sini di sini kecil, justru yang paling afdol kepada keluarga. Seperti beberapa pembahasan yang sebelumnya, kalau keluarga kan pasti butuh ya, kalau orang itu disedekahi, orang itu belum tentu butuh atau tidak ya, jadi seperti itu ya. Setelah, kalau menurut Imam Ghazali sepertiga ya, dibagi sepertiga untuk diri kita sendiri, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk sedekah ya, sepertiga untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi bukan semuanya ya. Jadi dalam Al-Quran ya ayat ya, batak udah malumam medokula ya, jangan diinfakkan semua, kon infak nu kabeh ya, bahasa Quran kon melungu kan apa-apa ya benar, Allah memang akan mengganti, tapi keimanan orang itu beda-beda ya. Ono sing pasti kok diganti, ternyata Allah menggantinya dengan cara yang lain ya, apa ya apa kok ya, Yusuf Mansur Pak Yusuf Mansur, Allah alam gitu ya. Kayak gitu ya, masih terdekat ya, orang-orang terdekat justru ya, orang yang terdekat. Kemudian tak sudah kon 3 tuku Alphard dan ya keliru. Jadi mereka ini, para sahabat ini imannya bighairi hisab ya, maka mereka pun nanti juga ya masuk surganya juga bighairi hisab ya. Kemudian timbangan amal ya, timbangan amal itu ya masih terbagi nanti, amal yang diterima, amal kita yang diterima itu nanti ditimbang ya. Nah itu pun kok sih ono meneh hitung-hitungane. Kalau kita punya dosa sama orang lain ya kebaikan kita dikurangi ya, kebaikan kita dikurangi, terutama orang-orang yang senang adu domba, fitnah, mencaci maki, merusak kehormatan orang lain ya. Masih mereka sholatnya sampai kosong sekalipun ya, tapi kalau dia berbuat zalim terhadap sesama umat Nabi Muhammad ya gak bisa ini ya bakalan sia-sia nanti. Makanya nisfu Sya'ban nanti itu
Allah ampuni semua dosa manusia, ya, semua diampuni, kecuali ada beberapa golongan. Akun lualite, orang sing durhaka kepada orang tua. Kemudian waqati'ur rahim, wong sing mutus tali seduluran. Ya, wamut minu khamrin, pecandu minuman keras, ya, pecandu obat-obatan dan lain sebagainya. Ya, wa musyakin, ya, itu orang yang seneng nyebul api fitnah, ya, niup permusuhan terhadap, ya, sesama orang yang saling mencintai, hubungan orang yang baik-baik saja ditu, ya, ya, makanya di dalam hadis Nifsu Sa'ban itu Allah ampuni semua orang, tetapi Allah tinggalkan golongan-golongan ini tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yata ahlul khikit kamahum, Allah tinggalkan, gak didelok, gak direkan sama Allah orang-orang yang punya hati dengki, terus menebarkan fitnah, menebarkan kebencian terhadap sesama muslim. Ya, hati-hati, ya, hati-hati, ya, ojo enak-enakan, ya, jangan macam-macam, dengan hati-hati dengan yang namanya kita menyebarkan kebencian, ya, menyebarkan kebencian sama orang-orang yang jelas dia itu berdosa, ya, itu aja nggak boleh. Contoh misal kita ngelihat ada orang, kalau tujuannya untuk membuat kita itu benci sama orang, di sini ada satu orang ini wis pecandu minuman keras misalnya, terus kita sebarkan sama orang, ya, ojo cedek iku wong iku ngombe apa, tukang ngomben iku, ojo cedek iku. Tujuan kita bukan untuk nahi mungkar, tapi cek wong gak cedek nang wong iku. Paham? Ya, bukan karena dosanya, tapi karena pribadi orang itu kita tidak senengnya. Nah, itu tidak boleh. Yang jelas-jelas orang ini berbuat dosa. Ya, apalagi, ya, orang-orang yang mereka itu ahlul khair, orang solihin, ya, difitnah, sembarang kalir dan lain sebagainya. Ya sing bahlul ini wong sing gak tahu sembahyang, ya, gak ropo-opo, ya, jadi jongosnya pemikiran mereka, ya, ikut-ikutan mencaci maki, ya, kasihan kalau tidak ke mereka bisa ke anaknya, hati-hati, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, dikhawatirkan, ya, kebaikan mereka, ya, dikurangi, sedangkan yang dicaci santai tenangai, ya, dosane entek, pahalane teko terus, ya, pahalane teko terus. Nah, itu makanya kita wajib beriman dengan namanya al-mizan, ditimbangnya amal ibadah, kebaikan dan kejelekan. Wabis sirat wa jisrun mamdud alamatni jahannam. Nah, kemudian dengan jembatan as-sirat, ya, yaitu jembatan yang membentang di punggung neraka jahanam. Ya, lek piye wae ngaji apa, rambut dibelah 7, ya. Rambut dibelah 7. Ya, segitu tipisnya. Ya, yang jalan terus tajamnya lebih tajam dari 1000 pedang. Ya, bayangannya Alwi melaku langsung sigar dadi lurus. Ya, tergantung amal ibadahnya, ya. Ada orang itu ahli sholawat, ya. Orang ahli sholawat ketika jalan melewati jembatan as-sirat, peteng, kata opo-opo, ya. Datang cahaya yang menuntun orang itu sampai selamat. Apa itu? Itu pahala sholawatnya, ya. Ada orang yang datang jalan nggak bisa, ya, ternyata langsung melesat sodakohnya, ya, bakti sama orang tuanya. Ada orang itu wis amping-amping, ya, ternyata ada tangan yang narik, selamatno. Siapa itu? Orang yang seneng, ya, suka menolong, membantu kesusahan orang lain, ya. Ya, makanya kemudian wabi khawdi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga beriman, wajib percaya, meyakini dengan telaga khawd Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu minul mu'minun qabla dukhulil jannah wa ma'uhu minal jannah. Nah, jadi
nanti semuanya itu ngantri, ya. Umat Islam, orang-orang muslim yang selamat, ya, wis kate mlebu swarga, sing selamat lho iki ya. Ngantri minum dari telaga Khauf, ya. Dari telaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dicidukno sendiri sama Rasulullah, ya. Nah, mereka yang sudah meminumnya layat mau ba'daha abadan, tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya, ya. Gak akan kehausan untuk selama-lamanya mereka yang telah meminumnya, ya. Ya, orang yang tidak bakalan minum telaganya, air telaga Kanjeng Nabi, salah satu diantaranya orang yang senang menyebar fitnah kebencian terhadap sesama umat Nabi Muhammad, ya. Orang yang benci kepada keluarganya Kanjeng Nabi, orang yang benci kepada orang ahlul ilim, ulama, ya, hati-hati, ya. Nah, kemudian wa yu'mina bi syafa'atil anbiya tsumma siddiqin was syuhada wal ulama was sholihin wal mu'minin, ya. Kemudian, ya, beriman dengan syafaatnya para nabi, kemudian as-siddiqin, syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, ya. Jadi para syuhada itu nanti mereka juga akan menyafaati, ya, tapi tentunya setelah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ulama, ya, orang-orang alim, wassalihin, ya. Jadi orang-orang alim itu nanti para ulama itu akan mensyafaati, ya, terutama ya murid-muridnya, juga akan mensyafaati orang-orang yang mencintai mereka, ya. Makanya, ya, uhibbus sholihin walastu minum, katanya Imam Syafi'i. Kita cinta dengan orang-orang soleh walaupun secara, ya, ibadah amal jauh, ya. Kita berharap syafaat dari mereka, ya. Amal kita nggak ada apa-apanya, belum tentu kita selamat, ya. Makanya gandengan, ya, gandolan, ya, gandolan dengan orang-orang soleh, ya. Makanya doanya Nabi Yunus itu wa alhiqni tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh, ya. Kemudian alif wa anna syafa'atal udma wa anna syafa'atal udma khususatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yu'minu bi ikhraji man dakhala an-nar min ahli tauhid hatta la yukhalladu fiha man fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Nah, iya, wa anna ahlul kufri, terus Wa anna ahlul kufri wasyirki yukhalladuna fi nari abadal abidin. La yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Ya. Kemudian juga beriman dengan syafaat yang agung, yaitu syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi syafaat yang, kalau yang sebelumnya itu kan syafaat khusus, ya. Orang alim, ya, hanya untuk murid-muridnya, ya, orang yang mencintai mereka, ya, para syuhada, keluarganya. Tapi kalau Kanjeng Nabi untuk seluruh umatnya, ya. Di dalam hadis yang lain, syafaati bi ahlil kabair min ummati, syafaatku itu untuk orang-orang yang melakoni dosa besar, ya, dari umatku. Nah, kemudian juga beriman meyakini bahwasanya Allah akan mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Ya, ahlut tauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta la yukhalladu fiha man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, sampai tidak akan ada yang kekal di dalamnya, orang yang di dalam hatinya ada sedikit iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, hati-hati. Makanya kalau orang itu sudah keluar dari Islam, well cek gak ngantuk itu. Kalau keluar dari Islam, wis kekal selamanya, ya, gak akan selamat. Sedangkan orang-orang Islam
saelek-eleke ya. Ingat ya, seburuk apapun mereka, sebesar apapun dosanya, selama tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah sedikit saja, ya, misqala dzarratin min iman, bakal keluar dari neraka. Ya, itu ya. Jadi ya, makanya penduduk neraka yang terakhir kali ya keluar dari neraka, ya, itu diceritakan sama Rasulullah, yang terakhir kali keluar setelah orang ini keluar dari neraka, terus nggak ada lagi yang dikeluarkan. Ya. Ada riwayat hadis bahwasanya orang yang terakhir nanti keluar dari neraka, ya, sama malaikat dicari, digoleki, ono di kene palung neraka sing paling dalam, nisor dewe, ya, wis nisor dewe nyelempit di nisor karang, ya, wis gosong, ya, diangkat, hitam legam gosong, dimandikan di Nahrul Haya, ya, wis langsung bersih ngelontok kabeh, seganteng wis, ya. Inilah orang yang terakhir kali nanti keluar dari neraka. Ya, setelah itu nggak ada wis, sudah. Ya, setelah itu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bahkan saat itu Sayyidina Umar sampai mengatakan, "Oh, jangan-jangan aku wong iki." Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Oh, ojo-ojo aku iki bring sing terakhir metu teko neraka. Ya. Nah, adapun kalau di dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan orang yang disiksa di dalam neraka, itu nerakanya beda ya. Jadi beda. Neraka yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj sama neraka yang nanti ya setelah alam dunia ini hancur itu beda. Ya. Jadi beda. Sama juga dengan surga yang ditempati Nabi Adam dengan surga yang nanti ditempati oleh orang yang beriman nanti setelah dunia ini hancur, itu juga beda. Ya, enggak sama. Nah, kemudian hatta la yukhalladu fiha man fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Jadi tidak akan kekal di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit iman. Ya, masih ya. Gak kekal di neraka, tapi berarti kan sauwan-wan ndak ngene neraka. Ya. Wa anna ahlal kufri wasyirki mukhalladuna finnar abadal abidin. Sedangkan orang-orang kafir, ya, orang yang menyekutukan Allah, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Makanya orang-orang kafir itu ya sak sukses-suksesnya mereka, ya, sak sugih-sugih ini orang-orang kafir itu, ya, tapi mereka tetap gak bisa membeli yang namanya keabadian, ya. Kalau saya tuku umur panjang, sekaya-kayanya orang kafir, ya, wis di dunia dia diperbudak oleh harta, ya, sugih sama nukai, ya, semuanya punya, tapi kok di akhirat ya sama-sama dihisab juga, ya. Jadi jangan dianggap wong kafir iki kok gak dihisab, pokoknya mlebu neraka. Dihisab. Ya. Ayo kon duitmu gawe apa? Oh, gawe judi nang Singapura. Dihisab itu nanti. Ya. Entah mereka mencarinya dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang haram. Ya. Kita kan umat Islam kadang mikir usaha, ya, hati-hati ono benteng syariat. Gak oleh iki riba, ya. Haram. Ya, jadi ojo heran dengan orang-orang yang ya etnis tertentu itu kok iso sukses. Ya sukses itu kok utang nang bank iku, ya, utang nang bank kan, dan dia di dalam mata mereka gak ada yang namanya haram, halal haram, pokoknya duit kudu tak kembangno, ya. Nah, dan itu juga bank pun juga sama, lek minjamin nang ini golongan orang-orang ini gampang, ya, cepet cair, ya, soalnya mereka cepet balik nih. Tapi lek nang selain itu syaratnya kan akeh,
abot. Ya. Makanya sulit berkembang. Itu juga salah satu di antara faktor. Tapi justru dari situlah ya, kita sebagai umat Islam ya, tidak ada larangan untuk kaya. Ya, kita harus kaya. Ya. Umat Islam harus kaya. Kaya dalam segala hal apapun ya. Yaitu kaya hati, kudu kaya utang loh ya. Ya, ya kaya harta, tapi harta yang bisa ya memberikan maslahat dunia akhirat. Ya, jadi harta itu, dunia itu ketika Allah berikan kepada orang mukmin, ya, orang soleh, dunia itu seneng, ya, seneng, ya, gembira, ya, gembira seneng ya, ya Allah ya, aku ada di tangan hambamu yang soleh. Ya, berarti aku akan ditasarufkan kepada hal-hal yang baik. Ya, maka tambahilah berkahilah. Tapi ketika dunia ini diberikan kepada orang-orang kafir, ya, dunia ini melaknatnya. Ya, ya Rabb ya, seburuk-buruk ya, seburuk-buruk aku kau tempatkan ke dalam ya tempat manusia yang kufur. Ya, dan nanti aku akan menuntut juga ya, akan menjadi penyebab beratnya hisabnya dia di akhirat. Ya, ini bedanya ya. Jadi ojo ngumon, kadang kita ngelihat waduh opo sih wong kafir iku kok usahanya sukses ya. Ya, kok usahanya sukses ya. Justru itu enak buat kita kok cara repot ya. Fokus golek duit secukupnya ya, kayak haji cukup, gawe tuku sawah cukup, gawe tuku tanah cukup, ya gawe kerja seminggu mek sepisan cukup, ya gawe kerja cukup, gawe kerjane saulan tapi cukup gawe koyo setahun. Ya, ya pikiran dhewe mbok kerja sing model apa iku alwi bae ngene ya. Kan ada kadang orang seperti itu ya. Ya. Ya, kalau dalam ilmu ekonomi kan ada ya. Ya Hil ya. Ya, ada orang yang dia itu setahun pokoknya aku kudu golek duit jumlahnya sakmene. Ya. Anggap kudu golek duit jumlahnya 2M satu bulan ini. Ya, wis oleh 1M. Jadi aku gak bendino golek, fokus untuk mengembangkan yang lain. Ya, jadi cukup gawe mangane setahun iso fokus ibadah, iso fokus yang lainnya. Ya, semoga alwi jadi seperti ini. Ya. Ada orang yang ya Allah kasih takaran saiki golek ya saiki dipangan. Ya. Perkara meneh apa jare meneh. Ya, ada orang yang dikasih takaran ya. Ada yang kasih takaran cukup golek gawe saulan. Kadang saulan enggak cukup. Ya, tapi Allah berikan keberkahan dari rezeki yang lain. Ya. Jadi rezeki orang dipikir secara akal gak bakalan nutup. Ya, apalagi orang yang sudah keluarga. Ya. Orang yang sudah rumah tangga. Ya, waduh, secara ekonomi apa defisit pemasukan pengeluaran sehari rokok rong lencer dikali 26 hari ya. Ya, iku pun aku gak telat dipotong. Hitungannya sampai mendetail ya gitu. Ya, enggak ada salahnya ya. Cuman jangan terlalu mendetail seperti itu. Ya, akhirnya tadi malah jadi ini apa? Kedunyan. Ya, ayo infak. Kok laku tak sedekahno 5.000. Gak sesuai dengan hitungan rasio ya. Income outcome ya. Memasukkan apa lift ngarane ya. Apa jenenge? Flow cash ya. Cash flow. Cash ngono iku ya. Cash flow ya. Gak sesuai dengan anunya. Ini jadi perhitungan ya. Kalau hitungannya kita pakai hitungannya Imam Ghazali ya. Sepertiga untuk kebutuhan kita ya, keluarga tanggung jawab ya. Sepertiga untuk kita infakkan ya. Sepertiga ditabung ya. Jadi seperti itu ya. Makanya pun juga sama, kalau kita jadi kepala keluarga ya, jadi kepala keluarga itu ojo medit nang bojo ya sama keluarga, tapi ojo terlalu loman juga
Paham? Ya. Terlalu loman itu contohnya ya, contoh loman gini. Dik, ya. Aku oleh koyo sakmene 10 juta. Wis tak kena sampean kabeh. Ya, tak kena sampean kabeh. Ya. Kelihatannya kan baik. Ya, tapi itu goblok aslinya kayak gini. Nah, ya. Apa boleh dalam syariat Islam tidak seperti itu. Ya. Jadi ada tawasud, ada keseimbangan. Ya. Jadi misalnya kayak Lutfi, Hilmi wes Hilmi, kok Hilmi. Hilmi ada dapat rezeki, ya. Dapat misalnya dapat penghasilan ya, anggap yes 5 juta. Ya. 5 juta ngomong nang bojone. Dinda ya, Dinda. Apa namanya? Dek, ya. Dek, sampean kebutuhannya soal ini berapa? Ya, oh sakmene. Oh ya wis, gawe anake piro? Sakmene. Selesai sudah. Wis, ya. Sisanya kamu pegang. Ya. Tapi harus kalau mau pengeluaran bilang ke laporan nang nyonyahe. Ya, Dik, iki lho ono tanah nganggur, sawah nganggur, ya. Ya apa dituku? Sampeyan ono celengan piro? Aduh, aku lek iki wonge njaluk 170 juta. Aku ono ae 100.000. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting kan dimusyawarahno. Ya. Jadi kalau katanya Buya Hasan dulu waktu kita taklim bab nikah ya. Iku buat rumus kalian ya, tapi ojo sampai bocor nang ya, bocor nang bojo ya. Ojo di-share di TikTok loh. Kamu diserang kamu sama orang-orang standar TikTok ya. Kalau masalah perempuan itu syawiruhunna wa khalifuhunna ya. Jangan musyawarah, tapi pendapatnya jangan ditelan mentah-mentah. Paham? Ya, karena perempuan itu mereka memikir pakai perasaan. Ya. Gak pakai akal, gak pakai logika. Ya. Makanya kenapa ya, yang berhak memberikan talak itu adalah suami. Ya. Kok bukan wanita? Karena wanita pakai emosi. Coba yang kayak kewenangan untuk mentalak itu wanita. Ya. Saiki njaluk talak oleh sak jam njaluk rujuk. Ya. Saya wong lanang sak kampung wong lanang sik mikir ya no. Ya sabar santai. Ya wong wedok ya. Kamu baiki 1 bulan, sak bulan kon apike ya. Sedino ya. Sedino kon pamit di aku kate ngopi ambek arek. Mana Mas? Ya ambek arek logistik. Mek sak jam tok ya. Mek sak jam tok ya langsung bojone gawe status. Ya. Ku tahu beginilah rasanya berjuang sendirian. Lah ya, marit sekali ya. Menikah itu tidak sebahagia apa yang dipikirkan ya. Kita harus siap berjuang sendiri. Story ini wake. Story ini digoleki sing mendukung asumsinya. Ya itu memang perempuan. Lek Alwino gak ada repot. Lelaki tidak bercerita. Ya wis tidak bercerita ngono tok wis. Jadi seperti itu. Jadi syawiruhunna wa khalifuhunna ya. Jangan musyawarah ya. Tapi pendapatnya jangan ditelan semua. Ya. Jangan ditelan semua. Ya, berarti tetap kita apapun harus melibatkan pasangan. Ya, harus melibatkan pasangan. Ya, jadi seperti itu. Makanya ya, jangan diberikan semua ya, tapi jangan ditahan semua. Ya. Misalnya dikano kuwabe. Ya, mbek Hilmi dikano kuwabe. Akhirnya kate tuku bensin gak iso. Ya. Kate tuku bensin gak iso. Kok iso sampean? Ya. Terus dijan. Iya. Siapa nyele 50, nyele 12.000 lho ya. Nyele 12.000 kayak tuku bensin. Ya. Kayak tuku bensin sak botol ya. Ya. Ngono sik diitung ambek bojone ya. Sik sampean tuku bensin 12.000 iki jatahe gawe 3 dina. Lah saiki kok 2 dina kok wis njaluk sampean mari mampir nang ndi. Ya itu keliru seperti itu. Enggak boleh ya. Jadi harus ada keseimbangan ya. Ketika kita itu sudah ya punya tanggung jawab ya. Yang penting ya tidak kita berikan semua juga tidak kita tahan semua.
Ya, jadi seperti itu hitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.